Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Restu Siwi, NPM 2114460085. Pada kesempatan video yang saya buat kali ini, saya akan mempresentasikan daripada hasil kegiatan observasi PLP1 bertempat di SD Negeri Ngurukeman yang telah dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 19 November 2022 dan bertujuan untuk memenuhi tugas daripada kegiatan PLP1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diniati Gularso SSI MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Diniati Gularso SSI MPD. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hasil daripada kegiatan PLP1 berupa kultur sekolah, kemudian tata tertib, kegiatan-kegiatan semi formal, dan kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler, serta beberapa hasil daripada observasi pengamatan pada kelas-kelas yang ada di SD Negeri Ngurukeman. Beberapa hasil kegiatan PLP1 pada SD Negeri Ngurukeman yaitu yang pertama mengobservasi mengenai kultur sekolah, kemudian peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di SD Negeri Ngurukeman, kemudian kegiatan-kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SD Negeri Ngurukeman. Kemudian ada kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif, kemudian observasi pembelajaran di kelas. Baik, untuk presentasi yang akan saya sampaikan pada poin pertama yaitu mengenai hasil kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1, di mana yang memuat tentang kultur sekolah. Dalam hal ini, kultur sekolah merupakan budaya sekolah yang secara rutin dilaksanakan oleh guru dan siswa di sekolah. Nah, pada SD Negeri Ngurukeman ini sendiri mempunyai kultur atau budaya sekolah itu meliputi budaya sopan santun, agama, disiplin, dan kebersihan. Yang poin pertama yaitu mengenai budaya sopan santun, ini dibuktikan dengan diterapkannya setiap pagi piket guru-guru di depan gerbang menyambut kedatangan siswa-siswinya dan mengajarkan kepada siswa-siswinya untuk bersikap sopan dan santun terhadap guru dan teman-teman sekitar lingkungan sekolah. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai budaya agama. Ini meliputi kegiatan berdoa sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran yang dipimpin oleh guru mata pelajaran, dan juga ada kegiatan sholat zuhur berjamaah sebelum meninggalkan sekolah atau sepulang sekolah. Yang ketiga yaitu budaya disiplin. Budaya disiplin ini saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, guru dan murid itu datang tepat waktu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersamaan dan dipandu oleh audio, diputarkan oleh tata usaha sekolah. Kemudian yang keempat mengenai budaya kebersihan, itu meliputi kegiatan piket setiap siswa kelas ruang kelas masing-masing dan diwajibkan membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan, dan apabila menemukan sampah yang berserakan, siswa diwajibkan untuk mengambil dan mengumpulkannya diletakkan pada tempat sampah yang telah disediakan. Untuk pemaparan poin presentasi berikutnya yaitu mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Mengenai peraturan dan tata tertib sekolah ini dapat ditemui pada ruangan kepala sekolah, yaitu di depan ruangan kepala sekolah dan ruangan dewan guru atau kantor. Dalam tata tertib dan peraturan sekolah ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama poin mengenai kewajiban siswa yang dimana telah tertulis pada banner yang tertera pada ruang kepala sekolah dan di depan ruang dewan guru atau kantor mengenai kewajiban siswa. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang larangan siswa, dan yang terakhir mengenai sanksi. Dalam hal ini sanksi
yang diberikan, yaitu yang pertama berupa teguran atau peringatan secara lisan, kemudian yang kedua diberikan peringatan secara tertulis yang dimana ditandatangani oleh orang tua, wali murid, kepala sekolah, dan siswa yang bersangkutan. Kemudian sanksi yang ketiga yaitu berupa skorsing, tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran dalam rentang waktu yang ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu sanksinya dikembalikan kepada orang tua, wali murid. Untuk poin berikutnya yang dapat saya presentasikan yaitu mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal pada SD Negeri Ngurukeman. Yang pertama yaitu adanya upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin serta hari-hari besar nasional. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi dan wajib mengenakan seragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan senam bersama atau olahraga pagi yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi SD Negeri Ngurukeman beserta Dewan Guru SD Negeri Ngurukeman. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kegiatan literasi yang dimana dilaksanakan setiap hari pada jam sebelum pembelajaran dilaksanakan di kelas. Kemudian yang keempat yaitu adanya kegiatan ibadah yaitu sholat zuhur berjamaah yang dilakukan di ruangan musola SD Negeri Ngurukeman dan diikuti oleh seluruh peserta didik yang ada di SD Negeri Ngurukeman serta Dewan Guru SD Negeri Ngurukeman. Yang selanjutnya yaitu pemaparan dari kegiatan-kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada SD Negeri Ngurukeman. Yang pertama itu kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler ini adalah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi guru dan peserta didik dengan tujuan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada SD Negeri Ngurukeman ini menerapkan 30% tugas terstruktur dan 15% tidak terstruktur. Untuk tugas terstruktur sudah mempunyai batas waktu, contohnya pekerjaan rumah dan tugas yang tidak struktur bisa mencari bahan pemateri lain misalnya buku, majalah, dan lain-lain. Kegiatan akademik atau pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan juga sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Untuk kegiatan kokurikuler yang ada pada SD Negeri Ngurukeman yaitu yang pertama mengunjungi perpustakaan atau pembelajaran pada perpustakaan, kemudian studi wisata. Kegiatan kokurikuler di SD Negeri Ngurukeman ini berupa kegiatan wisata edukasi. Dari beberapa kegiatan tersebut, siswa yang diwajibkan hanya siswa kelas 6 saja. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan pada SD Negeri Ngurukeman ini adalah pendidikan kepramukaan, di mana memiliki penyampaian materi yang pertama yaitu orientasi mengenai penjelasan, pemetaan, observasi, dan penaksiran, kemudian pioneering, survival, dan komunikasi. Poin presentasi yang akan saya paparkan berikutnya yaitu mengenai kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada pada SD Negeri Ngurukeman. Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SD Negeri Ngurukeman yaitu terdapat kegiatan literasi yang dimana kegiatan literasi ini diikuti oleh seluruh peserta didik SD Negeri Ngurukeman dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Kemudian yang kedua yaitu adanya kegiatan senam atau olahraga pagi yang sering dilaksanakan dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat untuk dapat memberikan efek kesehatan bagi peserta didik dan dapat memberikan contoh hidup sehat dengan berolahraga. Kemudian yang ketiga yaitu memutar dan menyanyikan lagu kebangsaan, di mana ini dilakukan pada pagi hari sebelum adanya kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu guna menerapkan cinta tanah air dan wawasan kebangsaan terhadap peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu ada budaya antri. Budaya antri ini sendiri diterapkan pada SD Negeri Ngurukeman berupa kegiatan penyambutan siswa-siswi sebelum masuk ke kelas, yaitu penyambutan di pintu gerbang, dan dalam hal ini menerapkan nilai-nilai sopan santun terhadap guru dan saling menghargai terhadap sesama. Poin presentasi berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kegiatan
observasi pembelajaran di kelas. Dalam observasi pembelajaran di kelas yang saya lakukan yaitu pada kelas 2A, 1B, 5A, dan 6B. Dari observasi yang saya lakukan, saya menemukan beberapa jenis-jenis kegiatan pembelajaran yang ada pada kelas-kelas, yaitu yang pertama saya mendapati adanya metode yang digunakan oleh guru dalam interaksi terhadap siswa, kemudian model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam memberikan edukasi kepada siswa, kemudian media-media pembelajaran yang digunakan oleh guru, kemudian ada jenis-jenis tujuan yang diterapkan dan cara berinteraksi, cara mengkondisikan siswanya di kelas dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang metode yang banyak digunakan oleh guru-guru kelas yang saya observasi yaitu metode ceramah interaksi, di mana seorang guru memberikan pemaparan materinya sebelum bertanya dan mengulas kembali materi kepada siswa-siswinya, menjelaskan dengan beberapa kata dan 1-2 kalimat agar siswa tersebut dapat memahami tentang materi yang disampaikan. Kemudian bentuk interaksi yang dilakukan oleh guru yaitu berupa metode tanya jawab dan diskusi mandiri, diskusi kelompok dengan guru dan siswa-siswi di kelas tersebut. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan saya bisa tampilkan. Jika ada kekurangan juga kesalahan dalam penyampaian video, baik dari kata-kata saya maupun dari cara saya berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.